Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di media belajar e-learning hari ini. Bersama saya Najma SKM MPH PhD, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan mengenalkan apa itu coding secara manual untuk para peneliti di bidang kualitatif. Kita harapkan mahasiswa bisa mengerti apa itu manual coding dan bisa mempraktekkannya, lalu nanti bisa berlatih secara mandiri untuk memahami manual coding pada data kualitatif. Saya ingat ketika saya S1, S2 lebih terfokus pada kuantitatif dan bidang saya epidemiologi dan biostatistik, dan saya sudah menulis 4 buku terkait itu. Dan ketika S3 saya harus mempelajari tentang approach yang berbeda untuk memahami dan mengkonstruksi suatu pengetahuan, yaitu pendekatan kualitatif. Saya harus belajar dari nol. Ketika masuk ke fase mengolah data, saya bingung, ini harus dimulai dari mana? Lalu pembimbing disertasi saya bilang, Najma, gunakan otakmu, gunakan pikiranmu untuk memasak datamu, untuk mengolah datamu. Tolong pakai coding secara manual. Kamu akan belajar lebih banyak dibandingkan kamu memakai software yang sudah ada. Saya merenungi itu dan saya mempraktekkan dan saya merasakan apa itu manfaatnya. Kita mengulang kembali bagaimana proses penelitian dalam kualitatif. Seperti biasa kita mulai apa topik yang kita tertarik, misalnya ini tentang bagaimana dia ingin mengetahui interaksi pada perawat-perawat di salah satu rumah sakit. Lalu kita melakukan literatur review untuk support penelitian kita. Lalu kita memformulasi framework, metodologi, epistemologi, paradigma research, dan memformulasi pertanyaan penelitian dan tujuan. Lalu, setelah kita menentukan kita mau paradigma peneliti ke arah mana, feminisme, konstruktivisme, fenomenologi, dan lainnya. Lalu kita menetapkan pertanyaan penelitian dan tujuan, dan kita memikirkan, oke, pada di lapangan kita akan bagaimana. Dan uniknya di penelitian kualitatif, susunan pertanyaan penelitian itu tetap bisa berkembang sepanjang kita melakukan penelitian dan sangat beda seperti kuantitatif pada umumnya. Lalu kita melakukan pengumpulan data. Nah, coding ada di mana? Coding ada di salah satu step dalam mengolah data kualitatif. Sebelum kita menyimpulkan dan mengkaitkan hasil kita dengan teori yang ada untuk mensupport atau mendukung analisa dan hipotesa kita yang telah kita tulis sebelumnya. Saya ulangin, coding adalah masuk salah satu step awal pada data analisis di bidang kualitatif. Kita akan mulai dengan definisi dan contoh, lalu apa sih peran data kualitatif, analisanya, dan pentingnya refleksi peneliti, karena di kualitatif ini dalam pengkodean tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Setiap orang unik dan setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Makanya itu biasanya kita memerlukan lebih dari satu orang untuk menganalisa data kualitatif sehingga kita menemukan keberagaman refleksi yang berbeda.
Hal yang perlu digarisbawahi bahwa manual coding ini tidak hanya terfokus pada spesifik jenis penelitian atau metodologi. Jadi dengan metodologi apapun di bidang kualitatif Anda bisa melakukan manual coding. Yang kedua, tidak ada satupun termasuk saya sendiri bisa bilang coding ini, kode-kode yang saya lakukan itu adalah yang terbaik dalam menganalisa data kualitatif. Yang ketiga, yang perlu ditekankan bahwa coding atau pengkodean adalah salah satu cara untuk menganalisa data kualitatif, bukan caranya sendiri. Jadi salah satu cara mempermudah saya, mempermudah teman-teman untuk memahami data-data dari interview, fokus grup diskusi, aksi-aksi yang dilakukan oleh partisipan yang membantu kita dalam mengumpulkan data. Sehingga kita bisa memahami dan mengambil benang merah dari berbagai macam data yang kita kumpulkan. Apa itu kode? Kode pada pertanyaan kualitatif sering dibilang kata atau frase yang singkat. Ini merupakan simbol akan apa sih makna dalam satu kalimat atau satu paragraf dalam data kualitatif atau hasil wawancara kita. Jadi ini adalah simbol atau summary atau inti yang kita tangkap dari satu kalimat atau satu paragraf atau satu gambar yang kita kumpulkan ketika kita melakukan penelitian. Di dalam penelitian kualitatif, kode-kode ini dihasilkan atau dikonstruksi oleh kita sebagai peneliti sebagai sebuah simbol atau sebuah cara untuk mengartikan data saya. Lalu saya menginterpretasikan setiap makna-makna data ini nantinya untuk mencari pola penelitian saya ini ngomong apa sih? Lalu saya bisa mengkategorikannya, lalu saya bisa mengembangkannya dan mengaitkan dengan teori-teori yang saya gunakan dalam proposal penelitian saya. Jadi, kode ini proses yang kita perlu pahamin. Saya punya banyak tumpukan data interview, focus group discussion. Lalu bagaimana saya bisa mengkaitkan satu sama lain? Yang perlu kita lakukan adalah saya perlu mengkode dari lebih dari 100 data halaman yang saya kumpulkan hasil wawancara. Saya perlu mengkode masing-masing paragraf atau kalimat sehingga saya menemukan polanya. Data saya ini ngomong apa sih? Dan itu yang kita akan pelajarin hari ini. Jadi ini akan kode mempersingkat puluhan lembar data hasil wawancara menjadi beberapa lembar dan ini akan membantu kita memahami temuan-temuan yang kita lakukan di lapangan. Ini adalah secara umum proses yang kita perlu lakukan. Tahap pertama yaitu mengkode. Lalu saya bisa mengkode kembali. Jadi ketika saya mengkode paragraf A menjadi satu kata, lalu kita bisa menggantinya lagi menjadi kata yang lainnya. Dan itu tidak masalah. Lalu setelah saya tahu kode-kode atau kata-kata summary yang umumnya muncul pada hasil wawancara saya, lalu saya bisa mengkategorikannya. Kategori-kategori ini nanti bisa kita kembangkan menjadi paragraf-paragraf singkat. Lalu kita akan kaitkan dengan teori. Dan setiap kategori ini nanti kita bisa mencantumkan hasil wawancara atau hasil gambar yang mewakili
dari kumpulan kode-kode yang telah kita lakukan. Ini adalah gambaran ketika kita melakukan analisa data kualitatif dengan pengkodean manual. Disebutkan di sini data semua, baik data wawancara, data fokus grup diskusi, data dari gambar, data dari observasi kita, catatan lapangan kita mengkode masing-masing itu. Lalu, kode-kode yang mirip kita masukkan ke dalam satu kategori. Ingat, kita jelaskan tadi bahwa kode-kode ini bisa di-recode kembali atau kita kode dengan kata-kata yang lain, dan itu tidak masalah. Lalu setelah kategori, kita bisa membuat subkategori juga, dan ini akan sangat berkaitan nanti dengan paragraf-paragraf dan chapter-chapter atau bab yang kita kembangkan di hasil penelitian kita. Lalu kita kaitkan dengan tema atau konsep yang kita gunakan atau paradigma yang kita gunakan dalam penelitian kita. Jadi inilah proses-proses yang akan teman-teman lalui dalam penelitian kualitatif. Jadi kita baru fase di sini ya teman-teman. Hari ini pengkodean. Gimana sih kode? Dan untuk memahaminya ini, kita akan coba mempraktekannya bersama-sama. Mari kita masuk ke tahap latihan coding, contohnya dan memahami pola-pola dan angles atau pendekatan-pendekatan lensa-lensa yang kita pahami dari data yang kita kumpulkan. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan salah satu outcome yang dibuat oleh Ibu Positif Kota Palembang tentang aspirasinya terhadap tes HIV pada ibu hamil. Gimana sih sebaiknya dan bagusnya? Oke, kita dengarkan dulu satu kali, lalu sambil mendengarkan teman-teman tolong catat kata-kata penting yang keluar dari suara ibu-ibu positif ini. Jangan lupa ya, siapkan pena, kertas, dan teman-teman bisa mendengarkan kembali berulang-ulang nanti di rumah dan menuliskan transkrip atau transcribe dari lagu ini dengan didengar berulang-ulang. Di situ rumah aku. Ayo
rumah aku. Aku galak dites HIV demi sehatnya aku sama Buddha. Apa ibu bidan galak tertular? Kalau tahunya aku positif juga. Cuma hilang cara batu. Di mana kucing belang? Di situ rumah aku. Cuma hilang cara batu. Di mana kucing belang? Di situ